Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai alat peraga sistem pernapasan manusia yang beranggotakan saya Tia Novitasari dengan NIM K71254142 dan teman-teman Saya Dewi Novitasari dengan NIM K71255156. Saya Nadia Tasania dengan NIM K71255131. Saya Widya Stuti dengan NIM K71255145. A few moments later. Ini merupakan alat peraga yang kelompok kami buat. Alat peraga ini terbuat dari botol plastik sebagai pengganti rongga dada, sedotan sebagai pengganti saluran pernapasan, balon yang berada di dalam botol sebagai pengganti paru-paru, dan juga balon yang berada di bawah sebagai pengganti diafragma. Sistem pernapasan adalah proses masuk dan juga keluarnya udara dari lingkungan sekitar untuk membantu proses pembakaran bahan makanan yang menghasilkan energi. Dalam proses pernapasan manusia terbagi menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Yang pertama yaitu pernapasan dada. Pernapasan dada melibatkan otot yang berada di tulang rusuk. Pernapasan dada ini terjadi untuk melakukan aktivitas sehari-hari atau aktivitas fisik seperti olahraga. Yang kedua yaitu pernapasan perut. Pernapasan perut itu pernapasan yang melibatkan diafragma dan juga otot yang berada di dalam rongga perut. Nah, pernapasan perut ini terjadi untuk meredakan cemas dan juga seseorang yang terjadi sesak napas. Dalam siklusnya terbagi menjadi dua, yaitu siklus inspirasi dan juga siklus ekspirasi. Yang pertama yaitu proses inspirasi. Saat kita menarik udara, maka otot yang berada di tulang rusuk berkontraksi dan mengakibatkan tulang rusuk terangkat dan juga rongga dada membesar. Hal ini ditunjukkan saat balon yang berada di bawah ditarik. Balon ditarik yang akan mengakibatkan volume di dalam botol ini meningkat dan juga tekanan udaranya menurun, serta udara yang dari luar masuk ke dalam botol mengakibatkan balon yang berada di dalam botol membesar. Yang kedua yaitu siklus ekspirasi. Ekspirasi terjadi ketika kita menghembuskan nafas di mana otot diafragma terrelaksasi, otot antar tulang rusuk mengecil, dan udara yang mengandung karbon dioksida terdorong keluar. Hal ini dibuktikan ketika balon yang berada di bawah didorong ke atas, volume yang berada di dalam botol menjadi lebih kecil, tekanan udara meningkat, udara yang berada di botol terdorong keluar. Kemudian balon yang berada di dalam menjadi mengempis, di mana hal ini seperti paru-paru yang menghembuskan nafas. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa pernapasan dada dipengaruhi oleh perubahan volume dan tekanan udara di dalam rongga dada. Ketika volume membesar, akan terjadi udara masuk atau inspirasi. Ketika volume mengecil, udara keluar atau ekspirasi. Meskipun alat peraga ini belum menunjukkan pernapasan dada yang melibatkan otot antar tulang rusuk, tetapi alat peraga ini dapat digunakan untuk media pembelajaran secara representatif untuk mampu memahami proses pernapasan yang terjadi pada manusia. Betul. Pada alat peraga yang kami buat, terdapat bagian-bagian. Yang pertama, rongga hidung yang berfungsi sebagai tempat masuknya udara, tempat
Hangatnya udara, disaringnya udara, dan melembabkan udara. Yang kedua, faring, yang berfungsi sebagai saluran penghubung antara hidung dan laring, atau jalur udara dan makanan. Yang ketiga, faring, tempat terdapatnya pita suara dan pelindung saluran pernapasan saat kita menelan. Yang keempat, trakea atau batang tenggorokan, saluran utama yang mengalirkan udara menuju paru-paru sekaligus menyaring kotoran halus. Selanjutnya yang kelima yaitu bronkus. Fungsi utama bronkus adalah sebagai saluran yang menghubungkan trakea ke paru-paru, memungkinkan udara masuk dan keluar. Yang selanjutnya yaitu paru-paru. Fungsi utama paru-paru dalam sistem pernapasan adalah memfasilitasi pertukaran gas, yaitu mengambil oksigen dari udara ke dalam darah dan mengeluarkan karbon dioksida hasil metabolisme tubuh. Selanjutnya yaitu rongga dada. Fungsi utama rongga dada dalam sistem pernapasan adalah memfasilitasi pertukaran udara dengan mengubah volume dada untuk mengembang atau mengempiskan paru-paru. Yang terakhir yaitu diafragma. Sebagai penggerak utama dalam proses inspirasi atau menghirup udara, menghirup napas, dan ekspirasi atau menghembuskan napas.